Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renes Gita Resta, mahasiswi program studi PGSD FKIP UHAMKA. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kewarganegaraan di Era Milenial menggunakan mobile learning pada gadget untuk membentuk karakteristik siswa sekolah dasar. Yang pertama, ada apa itu generasi milenial? Generasi milenial ialah generasi yang sekarang ini banyak dibicarakan oleh banyak orang. Generasi milenial ini juga sering disebut dengan generasi Y. Mengapa demikian? Seorang peneliti mengemukakan bahwa generasi milenial ialah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Fenomena proses globalisasi sekarang ini terbentuklah generasi gadget, di mana generasi ini dalam sehari-harinya selalu berhubungan dengan peralatan yang berhubungan dengan teknologi informasi yang tidak dapat dipisahkan. Tentunya dengan perkembangan teknologi saat ini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif, mudah dalam mencari informasi. Sekarang ini siapapun mudah dalam mencari informasi yang mereka inginkan. Yang kedua, mengkaji karya ilmiah. Yang ketiga, mencari teman chatting. Saat ini kita dapat sekali dengan mudah mendapat teman chatting melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan juga mudah dalam mengirim email. Nah, ada juga dampak negatifnya, yaitu anak menjadi malas belajar, di mana anak sekarang ini menggunakan gadget lebih bersemangat dalam bermain video game daripada untuk menggunakannya dalam belajar. Yang kedua, siswa menjadi malas membaca. Seringkali guru membalikan soal, siswa mencari jawabannya hanya mengcopy paste dari internet saja tanpa mengkaji terlebih dahulu. Yang ketiga, berkurangnya rasa sopan dan santun kepada orang yang lebih tua. Upaya pendidikan kewarganegaraan untuk generasi milenial tentu perlu diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mendidik warga negara yang baik dan loyal terhadap bangsa dan negaranya. Nah, di sini ada masalah penelitian. Masalah penelitiannya adalah bagaimana pembelajaran kewarganegaraan di era milenial menggunakan media digital gadget sekarang ini bisa bermanfaat dalam pembentukan karakteristik siswa sekolah dasar. Yang ketiga, ada identifikasi masalah. Nah, di sini identifikasi masalahnya ialah apakah siswa di era sekarang ini karakteristiknya sama dengan orang dulu? Apakah sama atau malah sebaliknya? Yang kedua, adakah pengaruhnya pendidikan kewarganegaraan terhadap karakteristik siswa sekolah dasar di era milenial ini? Selanjutnya, apakah dampak positif dan dampak negatif dengan adanya digital gadget di era milenial ini terhadap siswa sekolah dasar? Dan yang terakhir, bagaimana cara guru menerapkan pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar di era milenial ini? Selanjutnya, ada tujuan penelitian, mengembangkan dan mengemukakan tentang bagaimana pentingnya pengembangan pembelajaran kewarganegaraan di era milenial dengan mengemukakan mobile learning pada gadget dalam pembentukan karakteristik siswa sekolah dasar. Berikutnya ada juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu bagi guru. Manfaat bagi guru dapat membangun pengetahuan serta keterampilan dengan penuh semangat untuk memberikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kepada siswa. Bagi siswa dapat memahami cara memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik dan benar. Bagi sekolah tentunya bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan yang lebih baik dan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya. Pengertian pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dalam sumber belajar yang satu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran di sini menurut H. Daryanto tahun 2005, tujuan pembelajaran ialah tujuan yang menggunakan
menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh setiap siswa sebagai hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah lakunya yang dapat diamati dan diukur. Ada materi pembelajaran dan media pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini harus disusun sedemikian rupa mungkin secara sistematis agar materi yang diberikan oleh guru dapat dicerna dengan baik oleh siswa. Jadi, antara siswa dan guru tidak ada atau tidak terjadi miskomunikasi. Sadiman pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa media pembelajaran ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media pembelajaran itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Jadi, memudahkan guru untuk menyampaikan pesan kepada siswa. Berikutnya ada kerangka berpikir. Kondisi awal, siswa masih ada yang belum tahu cara memanfaatkan mobile learning pada gadget dengan tepat. Dan tindakannya, guru memberitahu siswa cara memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya seperti mobile learning. Sebisa mungkin guru mengarahkan siswanya untuk memanfaatkan gadget untuk belajar, seperti mencari teori-teori baru yang berhubungan dengan pembelajaran. Kondisi yang diharapkan ialah siswa mampu memanfaatkan gadget untuk pembelajaran saja, bukan untuk hal yang lainnya. Nah, di sini ada hipotesis dengan menerapkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di era milenial dengan menggunakan mobile learning pada gadget dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan nantinya karakter siswa dapat terbentuk dengan mudah sejak dini. Tempat dan waktu penelitiannya yang akan saya laksanakan itu di SDN Cilengsi 01 Kabupaten Cilengsi yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 1 Cilengsi, Kecamatan Bogor, Kabupaten Jawa Barat. Adapun waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian dimulai pada bulan Mei sampai November tahun ajaran 2021. Subjek penelitian ialah siswa dasar kelas 2 dan siswa dasar kelas 4, di mana pada siswa dasar kelas 2 terdiri dari 26 siswa dengan rincian masing-masing siswa adalah 13 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Sementara pada siswa kelas 4 itu ada 30 siswa untuk 15 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Kemudian ada prosedur pada penelitian ini tindakan kelas dilaksanakan dalam beberapa siklus. Yang pertama itu ada siklus 1. Siklus yang tahap 1 itu ada tahap perencanaan seperti merancang RPP, silabus, dan lain-lain. Yang kedua tahap pelaksanaan. Bagaimana guru pada tahap pelaksanaan ini memberikan atau meneliti siswanya. Kemudian ada tahap pengamatan. Yang keempat ada tahap refleksi. Kemudian siklus 2 sama seperti siklus 1, ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Kemudian ada instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan non-tes. Yang pertama ada observasi. Observasi ialah digunakan sebagai lembar pengamatan yang digunakan untuk mencatat aspek-aspek yang nantinya akan diamati selama proses pembelajaran berlangsung. Kalau wawancara, dalam penelitian ini tes yang digunakan adalah wawancara dalam bentuk tanya jawab terhadap siswanya. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini karena belum dilakukannya penelitian, maka analisis data yang ditulis diharapkan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan pembelajaran kewarganegaraan di era milenial dengan menggunakan mobile learning pada gadget dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar dapat meningkatkan pengetahuan siswa dalam pembelajaran kewarganegaraan dan nantinya karakter siswa dapat terbentuk secara baik. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.